Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita sudah berganti bab baru. Sekarang kita akan membahas tentang usaha dan energi. Kita sambil membaca, di situ kita ke bab usaha dulu. Ketika kendaraan menempuh perjalanan, maka lama kelamaan bahan bakar habis. Bahan bakar tersebut diubah menjadi energi yang kemudian digunakan oleh mesin kendaraan untuk memindahkan posisi kendaraan. Jadi bergerak. Kita bergerak juga butuh energi. Posisi kendaraan bisa berpindah karena mesin melakukan gaya. Dari penjelasan tersebut tampak adanya keterkaitan antara gaya dan usaha. Jadi kan memang sudah benar subbab yang harus kita bahas, gaya baru usaha. Kenapa gaya itu pasti ada usaha di situ. Dan memang usaha dan gaya dihubungkan oleh persamaan di sini. Ada persamaan W sama dengan F dot dr dengan batas R1, vektor R1 sampai R2. Oke. Dengan R1 dan R2, masing-masing adalah posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi kan kalau kemarin R0 dan RI. Kalau sekarang kita ganti R1 dan R2. Di samping bergantung pada R1 dan R2, integral persamaan 6.1 ini juga bergantung pada lintasannya. Walaupun R1 dan R2 sama, bisa saja usaha yang dilakukan berbeda jika lintasan yang ditempuh berbeda. Jadi lintasan berkelok, lintasan apa itu kan berbeda. Usaha yang kita lakukan. Misal kita mau mendorong mau mendorong balok pada pada sudut berapa, misalkan tanpa sudut dan ada sudut kan jelas berbeda. Juga misalkan kita mau melakukan usaha untuk mengangkat beban satu orang atau dua orang, itu kan energi atau usaha yang kita keluarkan juga berbeda. Persamaan 6.1 adalah ungkapan umum untuk usaha yang dapat diterapkan pada bentuk gaya apa saja dan lintasan apa saja. Jadi ini persamaan secara umumnya ya. Jadi menganggap serba sama. Untuk kasus khusus di mana besar gaya serta sudut antara gaya dan arah perpindahan yang konstan, maka persamaan 6.1 dapat disederhanakan menjadi, jadi kalau ini sudah ada arah, artinya arah sudutnya. Kalau kita mau melakukan misal untuk menarik kan sudah ada sudut, maka di situ ada W V dr cos theta. Nah, sudah ada. Kalau kita kalau kita sederhanakan, maka dia F-nya itu, karena kan sekarang kita integralnya itu adalah integral di R itu sendiri, makanya F cos theta-nya itu bisa kita keluarkan ke depan sehingga menjadi F cos theta dengan integral dr R2 batas R1 sampai R2, sehingga hasilnya sudah tentu di sini ini. Kenapa ini ada S? Karena S itu akan jarak ya. Kalau di sini panjang lintasan, tapi sama saja kan dengan jarak. Dengan S adalah panjang lintasan atau jauh perpindahan benda. Contoh sederhana kasus seperti ini adalah benda yang diletakkan pada bidang miring seperti gambar 6.1. Oke. Ini gambarnya ya. Ada di 6.1. Ini gambar. Tampak dari persamaan 6.2. 6.2. Nah, ini kita bahas di sini dulu. Meskipun pada sebuah benda bekerja gaya, jadi pada
sebuah benda itu bekerja gaya. Namun jika benda tidak berpindah, maka usaha yang dilakukan nol. Jadi sama saja F sama dengan aksi reaksi saling meniadakan kan. Jadi meskipun apapun yang kita lakukan atau gaya yang diberikan, tapi kalau dia tidak melakukan perpindahan atau tidak melakukan pergerakan, berarti menganggap bahwa usaha yang kita lakukan itu adalah nol. Jadi tanpa usaha. Yang kedua, jika gaya dan perpindahan tegak lurus, maka usaha yang dilakukan juga nol. Cos theta sama dengan nol. Jadi jika gaya dan perpindahan tegak lurus, maka usaha yang dilakukan juga nol. Tegak lurus ya, diangkat. Jika kalian memikul benda lalu berjalan di jalan yang mendatar, kalian tidak melakukan usaha. Nah, ini sudah ada. Jika kalian memikul benda lalu berjalan di jalan mendatar, kalian tidak melakukan usaha. Dianggapnya tidak berpindah. Walaupun benda kalian melakukan gaya dan kalian melakukan perpindahan atau berjalan, tetapi arah gaya yang dilakukan pundak ke atas. Nah, sedangkan kenapa dia nol? Karena kan arahnya ke atas pundak itu. Tegak lurus, arah perpindahan arah mendatar. Kalian melakukan usaha saat mengangkat beban dari posisi duduk ke posisi berdiri. Itu definisinya. Pada saat ini arah perpindahan ke atas sama dengan arah gaya ke atas. Hal yang sama terjadi pada satelit yang mengitari bumi. Gaya gravitasi bumi tidak melakukan usaha pada satelit. Pada satelit yang mengelilingi bumi dalam orbit lingkaran. Karena arah gaya atau ke pusat lingkarannya itu selalu tegak lurus arah perpindahan satelit itu. Kita gambar definisinya ini. Ini gambar gaya yang melakukan usaha ketika memindahkan sebuah benda. Sama saja kalau kayak minggu kemarin ya. Usaha yang ketiga ini, usaha terbesar yang dilakukan oleh sebuah gaya muncul ketika arah perpindahan dan arah gaya sama. Jadi misalkan kalau saya gambarkan benda ini arah gaya misal, terus ketika arah perpindahan dan arah gaya dan berpindahnya ke sini, ini adalah yang dinamakan usaha terbesar. Misal ini A absen ya. Lanjut, untuk jarak perpindahan yang sama, usaha yang dilakukan gaya gravitasi bumi pada benda yang jatuh arah vertikal lebih besar daripada usaha yang dilakukan pada benda yang jatuhnya tidak vertikal. Saya tidak usah menjelaskan, ini sudah jelas. Arah perpindahan benda yang jatuh vertikal sama dengan arah gaya gravitasi bumi. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, biar oke, ini langsung ke contoh soalnya. Sebuah balok bermasa 10 kilo berada di atas bidang datar. Misal ini sudah. Nih ya. Dengan koefisien gesekan kinetiknya 0,2, benda tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton. Yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Berarti ini arahnya sudah jelas. Terus jika benda berpindah sejauh 20 meter, artinya ini jaraknya sudah jelas, itu 20 meter dalam arah horizontal, berapakah usaha yang dilakukan? Jadi benda akan ada di sini yang dilakukan gaya tersebut, dan berapa usaha yang dilakukan gaya geseknya. Jadi gaya yang diberikan terus gaya geseknya itu sendiri. Jawab, usaha yang dilakukan oleh gaya penarik. Jadi pada waktu dia menarik ya, pada waktu dia narik berapa, sehingga muncullah rumus yang kayak tadi itu, W sama dengan F S cos theta ya. F cos theta, gayanya sudah ketemu, jaraknya sudah tahu, tetanya juga sudah tahu. Berarti 60 kali jaraknya 20 kali
cos 60. Ini 60, 20, 0,8. Jadi dia dikalkulatorkan ya, cos 60. Sehingga hasilnya itu menjadi 1039 joule, yaitu 1039 joule ya, untuk gaya yang diberikan. Untuk menentukan usaha yang dilakukan gaya geseknya, terlebih dahulu kita menentukan besar gaya geseknya itu. Untuk membantu menentukan gaya geseknya, perhatikan pada gambar 6.2. Tampak dari gambar tersebut bahwa N, kalau Anda mau mengerjakan itu kan sambil gini kan, N, ada F, ada sin theta sama dengan W ya. Ini kan yang searah N, sedangkan di sini kalau ke sana cos, kalau ke sananya sin kan. Maka di situ N sama dengan F sin theta sama dengan W. Lagi-lagi kita kan ini kan. Sehingga kalau kita lebih sederhanakan atau kita mencari N-nya itu sendiri, rumusnya adalah W F sin theta. Pak, ini dapat dari mana? Ini kan dapat dari sini ya. Cuman kita sederhanakan menjadi ini saja, seperti yang ditanyakan saja. Sehingga rumus W itu sendiri adalah massa kali gravitasi F sin theta, sehingga muncullah 70 Newton. Ini caranya ada di sini ya. Sin theta itu 0, atau setengah, 0,5. Sehingga untuk gaya normalnya atau N-nya itu sendiri adalah 70 Newton. Kalau sudah seperti ini kan kita sudah tahu, karena N-nya sudah tahu, maka kita tinggal masukkan ke gaya geseknya. Kan gaya gesek itu rumusnya mu K per N. Ini ada FK, artinya kinetik. Kenapa? Karena dia kan menganggap dia sudah berpindah ke sini, makanya kinetik. Kalau statis berarti kan dia tetap di sini ya. Jangan sampai lupa itu. Sehingga mu K per N sama dengan 0,2 kali 7 sama dengan 14 Newton. Jadi gaya geseknya sudah jelas, itu 14 Newton. Oke. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah perpindahan. Itu sudah jelas. Jadi kalau dia berpindah ke sini, berarti gaya geseknya akan ke sana. Karena kalau dia ke sana berarti kan juga gaya gesek meniadakan. Nah, sehingga sudut antara keduanya adalah 180 derajat, karena gini kan. Gaya geseknya ke sana ini. Usaha yang dilakukan gaya gesek kinetik adalah WK F cos theta aksen. Pak, ini kenapa kok ada FK? Itu kan sama saja, karena dia kan mau mencari gaya itu, gaya FK itu kan gaya, tapi namanya gaya gesek. Makanya kalau di sini juga ditaruh F kecil, Pak. Sedangkan di sana F besar, itu sama saja, karena ini kan berhubungan masih dengan gaya. Sedangkan absen di sini berarti kan dia kebalikannya. Sehingga 14 FK-nya sendiri kita sudah dapat 14 kali 20 jaraknya kali cos 180, sehingga hasilnya adalah minus 280 joule. Jadi sudah jelas ini untuk usaha yang dilakukan dengan adanya gaya gesek. Sedangkan ini adalah gaya geseknya itu sendiri. Ini untuk menentukan gaya normalnya, untuk mencari gaya geseknya. Sedangkan yang pertama tadi adalah gaya untuk mencari gayanya itu sendiri ya. Yang pertama itu sendiri adalah untuk mencari gayanya yang sudah usaha, maksudnya untuk mencari usaha dengan adanya gaya. Yang pertama kan pertanyaannya kan berapa usaha yang dilakukan dengan gaya yang sudah diberikan. Maka kan usaha yang dilakukan adalah dengan gaya dari penariknya. Yang sedangkan yang kedua itu adalah berapa gaya gesek kinetiknya.
Tapi di situ tidak jelaskan ya. Yang penting dia menjelaskan bahwa berapa gaya geseknya. Jadi artinya kalau dia sudah bergerak, berarti itu sudah otomatis itu adalah gaya gesek kinetik. Karena gaya gesek kinetik adalah rumusnya mu K per N. Kita tidak tahu N-nya itu sendiri dapat dari mana. Makanya kalau N-nya itu didapat dari gambar itu sendiri. Sedangkan dari gambar itu kalau N-nya itu ke sana, pastinya W-nya berlawanan arah. Karena kita fokusnya itu penarikan itu ke arah bersudut begini, berarti kalau tadi itu cos, berarti ini ke sana sekarang. Berarti otomatis dia akan menjadi sinnya. Itu makanya di situ ada sin. Nah, setelah ketahuan bahwa gaya geseknya itu sekian, berarti sekarang kan mencari usaha yang dilakukan dengan adanya gaya gesek itu. Kalau tadi usaha tanpa gaya gesek, kalau sekarang usaha yang dilakukan dengan adanya gaya gesek yang ini. Oke. Kita lanjut. Contoh nomor 2. Sebuah benda meluncur pada bidang miring yang memiliki kemiringan 30 derajat. Ketinggian salah satu ujung bidang miring terhadap ujung yang lain adalah 2 meter. Jadi ujung yang lain, dikatakan ujung yang lain, nanti ini ya, ini sama ini, itu 2 meter. Massa bendanya itu sendiri adalah 2,5 kilo. Kemiringannya ini 30. Dan koefisien geseknya sendiri itu adalah 0,25. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika benda bergerak dari ujung atas ke ujung bawah? Dari ini dia bergerak ke sini, usaha yang dilakukan. Oke, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, berarti ada mg-nya, ada w-nya, tidak dipengaruhi oleh adanya gaya gesekan benda dengan benda miring. Tampak dari gambar 6.3 bahwa besar perpindahan benda S memenuhi Hs sin theta. H itu sendiri adalah ketinggiannya. Kenapa dia tidak berpengaruh gaya gesek? Karena kan dia gravitasi itu sendiri kan ke bawah. Masa dia bergesekan sama yang di bawah? Tidak mungkin kan, karena dia cuma bergesekan sama bidang ini saja. Sedangkan yang dicari sekarang usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu sendiri. Masih itu tanpa adanya gesekan. Sehingga yang dicari, kalau kita mau mencari ini, kita mau mencari S-nya, bidang miringnya. Nah, mau mencari bidang miringnya, sehingga dia akan muncul H per S sama dengan sin theta. H per S sin theta ya. Kalau sudah seperti itu, ingat-ingat aja. Kalau mau mencari jaraknya itu sendiri, sedangkan di situ kan sebenarnya kan di sini sudah didefinisikan bahwa ketinggian salah satu ujung bidang miring lain, ketinggian ini, berarti yang 2 itu ketinggian yang ini, berarti bukan ini jaraknya. Karena kan sekarang kita mau mencari jarak. Kenapa kita harus mencari jarak? Karena kan pertanyaannya usaha dari atas ke bawah yang dilakukan, berapa usahanya pada waktu benda di sini sampai benda turun ke sini. Makanya kita harus mencari jarak. Jaraknya tidak diketahui, cuma yang diketahui adalah tingginya. Kalau kita mau mencari tinggi, berarti ini rumusnya, ini rumus dasarnya adalah H per S sama dengan sin theta. Sedangkan kita bolak-balik karena kita mau mencari S-nya sendiri, akan menjadi S sama dengan H per sin theta. Hanya sudah tahu 2, ada sin theta, berarti 2 dibagi setengah hasilnya adalah 4 meter. Jadi kita sudah tahu bahwa jaraknya itu sendiri adalah 4 meter. Nah, besar gaya gravitasi benda. Nah, sekarang kan kita mau mencari gaya yang diberikan dari benda itu sendiri.
Berarti rumusnya adalah FMG. Itu sama saja dengan W ya. MG. Maka di situ diberikan 2,5 dikali 10 sama dengan 25. Nah, sekarang sudut antara gaya gravitasi dan arah perpindahan theta memenuhi theta tambah theta absen. Ini theta absen. Saya perbesar dulu. Karena di situ kan ada kata-kata benda ini theta absen memenuhi theta ditambah theta absen sama dengan 90. Atau theta absen sama dengan 90 dikurangi theta absen itu ini kan dia 30. Sedangkan kalau theta absennya itu sendiri kan ke arah sininya. Nah, ke arah totalnya. Berarti kan 90. Maka situ ada kata theta absen itu sama dengan 90 dikurangi dari sini sebenarnya ya. Dari sini theta ditambah theta absen itu sama dengan 90. Jadi di sini misalkan ini theta, sedang sini juga ada theta absen. Jadi ini kalau kita gambarkan gini. Ini kan gambarnya, sedangkan yang satu gambarnya gini. Nah, ini kalau kita tambah itu dia kan akan menjadi seperti ini. Nah, makanya di situ theta ditambah theta itu sama dengan 90 akan menjadi siku-siku. Tuh. Theta tambah theta absen adalah 90, atau kalau kita mencari theta absennya sendiri adalah 90 dikurangi theta 90, sedangkan di sini tetanya kita sudah tahu 30, maka theta absennya itu sendiri adalah 60 derajat. Nah, kita langsung masukkan ke usahanya. Kita masukkan ke usahanya. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah kita masukkan WG. Kenapa G gravitasi ya? F S cos theta. Berarti kan sudah jelas. S-nya kita sudah dapat, F-nya juga kita sudah dapat. Sehingga kita langsung akumulasikan 25 kali 4 kali cos 60. Sehingga hasilnya adalah 50 Joule. Oke. Kita sudah membahas 2 pertanyaan. Terus ini kita langsung ke teorema usaha energi. Misalkan sebuah benda mula-mula memiliki laju F1. Pada benda dikenai gaya sehingga benda berpindah sejauh tertentu. Jadi kalau ada kecepatan maka otomatis dia akan berpindah sejauh tertentu. Karena ada gaya yang bekerja, maka benda memiliki percepatan. Pada waktu dia berpindah, dia pasti akan ada atau memiliki sebuah percepatan karena akan ada gaya yang bekerja kan. Semakin lama dia akan semakin anggapannya semakin cepat dia akan ada percepatan. Itu ingat hukum Newton 2, sehingga kecepatan benda berubah. Dengan adanya percepatan, maka kecepatan benda berubah. Misalkan di rem, maka kecepatan berubah, atau dipercepat, maka kecepatannya bertambah. Kita akan menurunkan teorema usaha energi mulai dari kasus yang paling khusus, yaitu gaya konstan. Sini ada penurunan untuk percepatan konstan. Jadi percepatannya menurun, tapi skala konstan. Misalkan benda ditarik dengan gaya F, tapi ditariknya ini membentuk sudut ya, yang konstan. Jadi ditariknya itu kekuatannya itu konstan, dan benda berpindah sejauh S. Berpindah sejauh S dalam arah yang membentuk sudut theta. Jadi membentuk sudut theta sudah jelas ini ya gambarnya. Nah, terhadap arah gaya, lihat gambar 6.4-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah otomatis usahanya adalah F S cos theta, karena sama dengan kayak tadi ya. F cos theta ini kan rumus dasar saja. Nah, sekarang kan kita ke bawahnya karena akan ada percepatan.
Komponen gaya yang menghasilkan percepatan hanya komponen arah horizontal sebesar F cos theta, hanya arah horizontal saja, maka di sini ada tanda birunya. Hanya arah horizontal sebesar F cos theta. Maka percepatan benda arah horizontal adalah, sebenarnya kan rumus dasar percepatan itu sendiri adalah A gaya per massa. Karena di situ ada arah sudutnya, maka di situ ditambah cos theta ya, cuma ditambah saja karena di sini kan ada arah sudut, ada arah gaya yang membentuk sudut, makanya situ ditambah cos theta. Lanjut, untuk gerak dengan percepatan tetap. Sekarang kalau kecepatannya itu tetap, pada waktu nariknya itu gimana supaya kecepatannya itu tetap? Laju benda setelah berpindah sejauh S, jadi setelah berpindah sejauh S memenuhi, yaitu F2 min F1 absen sama dengan 2AS. Kalau F2 berarti apa kemarin? F2 itu adalah akhir, F1 itu adalah awal. Kalau kemarin Fi sama F0, atau F1 sama F0. Anda tinggal definisikan sendiri ya, karena memang setiap buku itu akan berubah untuk variabel-variabelnya. Di sini ada 2AS. Atau di situ kalau kita keluarkan percepatannya itu sendiri, kita substitusi ke persamaan ini, sehingga akan muncul seperti F2 kuadrat min F1 kuadrat 2 F cos theta kali M kali S per M kali S. Kalau kita keluarkan ya, kita keluarkan percepatannya, sehingga akan muncul, ini kan percepatan ini ya. Nah, jika dua ruas dengan M per 2 maka diperoleh, jadi ini lebih disederhanakan lagi. Jadi kalau misalkan M-nya itu kita lempar ke sana sama seperduanya ya. Jadi yang dilempar ke sana, yang dilempar ke sama dengan sini itu kan setengah M-nya. Jadi biar dia fokus ke F S cos theta-nya. Jadi biar lebih sederhana, sehingga dia muncullah setengah M V2 kuadrat per dikurangi setengah MV1 kuadrat F S cos theta. Nah, ini rumus yang kebanyakan sering muncul ini kalau dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Ruas kanan tidak lain daripada kerja yang dilakukan. Ruas kanan. Dengan demikian energi kinetik sebagai ini energi kinetiknya. Jadi energi kinetik itu ini rumusnya, setengah mv kuadrat. Maka kita peroleh suatu rumus yang umum, yaitu K2 K1 sama dengan W. Ini adalah W ya. Oke, saya kecil, ini adalah W, ini adalah sama saja dengan K1, ini K2 kalau dari rumus ini ya. Jadi lebih disubstitusi, bukan substitusi, diperkecil atau disederhanakan. Dengan ketentuan di sini K1 adalah setengah mv kuadrat adalah energi kinetik mula-mula, K2 adalah energi kinetik akhir, dan W itu sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh gaya. Persamaan 6.6 menyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh suatu gaya sama dengan perubahan energi kinetik benda. Jadi usaha yang dilakukan oleh suatu gaya itu akan sama dengan perubahan energi kinetik benda itu sendiri. Ini merupakan ungkapan prinsip usaha energi. Oke, saya rasa kita sampai sini dulu ya untuk bab ini. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang masalah penurunan untuk gaya sembarang. Kalau masih ada waktu kita akan membahas ini. Sebenarnya kan kita tinggal 2 pertemuan, tapi saya lihat di kalender akademik itu ternyata
tinggal 3 pertemuan. Saya selidiki itu ternyata ada yang waktunya libur kita masuk itu sekitar 2 minggu, entah itu acara apa itu di kalender akademik itu libur, tapi kita masuk, makanya kita itu kecepatan waktunya. Tapi karena meskipun kecepatan, jadi alangkah baiknya nanti ada waktu lenggang itu di pertemuan terakhir. Kalau seharusnya kan minggu depan itu yang terakhir, tapi ternyata kan kita kecepatan, jadi dua minggunya lagi, artinya sekarang minggu datang, minggu depan minggunya lagi itu kita kasih kesempatan untuk menambah poin Anda, karena saya rasa poinnya masih atau nilainya itu masih kecil-kecil ya. Jadi itu waktu itu saya kasih kesempatan buat Anda memperbesar nilai-nilai Anda biar nilainya lebih rapi lah, tidak ada gap yang terlalu besar. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.